Yerusalem, kota penuh persengketaan sejak zaman Nabi Daud hingga Zionis. Yerusalem merupakan salah satu kota tertua di dunia. Permukiman pertama di sana diduga berasal dari 4.000 tahun sebelum Masehi. Dalam pandangan Islam, Yerusalem mendapatkan posisi yang istimewa. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa pernah mendiami kota tersebut dan menyebarkan ajaran tauhid. Selain itu, kiblat pertama umat Islam, Masjidil Aqsa, terletak di Yerusalem. Termasuk di dalamnya ada Qubbatul As-Sakhrah atau Dome of the Rock, yang diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad SAW berpijak sebelum Allah memberangkatkannya ke Sidratul Muntaha. Al-Quran Surat Al-Isra ayat pertama mengabadikan perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW dengan secara eksplisit menyebutkan nama Masjidil Aqsa. Dalam perspektif Islam pula, sejarah Yerusalem dapat ditarik dari peristiwa keluarnya Bani Israel dari Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa. Al-Quran Surat Al-Ma'idah misalnya, mengisahkan bagaimana Bani Israel menolak perintah Allah untuk berjuang merebut Yerusalem. Bahkan, secara kurang ajar mereka berkata, sebagaimana diabadikan dalam Surat Al-Ma'idah ayat 24 yang artinya, "Pergilah kamu, Nabi Musa, bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Akhirnya, Allah mentakdirkan Bani Israel tidak dapat memasuki Yerusalem sampai munculnya Nabi Yusa bin Nun. Di bawah komandonya, Bani Israel bangkit berjuang melawan bangsa Filistin untuk merebut Yerusalem. Meskipun tidak sepenuhnya berhasil, barulah sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, bala tentara Bani Israel kembali angkat senjata. Kali ini, bangsa Filistin dipimpin Jalut, sedangkan Bani Israel dikomandoi Talut. Saat itu, Nabi Daud yang masih berusia muda tampil sebagai pahlawan karena berhasil menumbangkan Jalut. Setelah pemimpin Talut meninggal dunia, Nabi Daud menjadi penggantinya. Dalam masa kepemimpinan Nabi Daud, Bani Israel mulai membangun Baitul Maqdis sebagai pusat peribadatan. Selanjutnya, putra yang juga utusan Allah, Nabi Sulaiman, menyempurnakan pembangunan rumah suci itu. Baitul Maqdis ini merupakan cikal bakal Masjidil Aqsa yang kita kenal sekarang. Sampai abad ke-7, setidaknya ada 3 peristiwa besar yang berlangsung di Yerusalem. Pertama, serbuan tentara Persia Sasanid pada 614 Masehi yang berakibat pembantaian atas 60.000 orang Kristen di Yerusalem. Lebih dari 30.000 orang Kristen lainnya dibawa ke Persia untuk menjadi budak. Bangunan peribadatan Kristen di Yerusalem pun ikut diluluhlantahkan. Kedua, Kaisar Romawi Timur Heraklius kembali menguasai Yerusalem pada 629 Masehi. Kali ini orang-orang Yahudi menjadi sasaran untuk dibunuh. Sementara itu, Heraklius juga memulihkan kembali hegemoni dunia Kristen atas Yerusalem sepeninggalan kekuatan Persia di sana. Saat 2 peristiwa besar itu berlangsung, Islam mulai mengukuhkan pengaruhnya di semenanjung Arab, khususnya setelah penaklukan Mekah terjadi pada 630 Masehi. Ketiga, pembebasan Yerusalem oleh umat Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Di masa khalifah kedua itu, baik Kekaisaran Persia maupun Romawi Timur sedang mengalami degradasi. Sementara, umat Islam sedang semangat menyebarkan ajaran Rasulullah SAW ke luar Arab. Antara lain, dengan jalan penaklukan pada 20 Agustus 636 Masehi, tentara Muslim menang melawan pasukan Romawi Timur di Perang Yarmuk. Pada Juli 637 Masehi, kaum Muslim berhasil mengepung Yerusalem. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, kedamaian relatif masih menaungi Yerusalem. Pada 687 Masehi, Khalifah dari dinasti Umayyah Abdul Malik memulai pembangunan Qubbat As-Sakhrah atau Dome of the Rock di lokasi sebuah batu besar yang diyakini tempat berpijaknya Nabi Muhammad SAW sebelum menjalani Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Sebagaimanapun, sang khalifah juga menghendaki Qubbat As-Sakhrah sebagai daya tarik para peziarah yang datang dari berbagai penjuru dunia ke Yerusalem. 4 tahun kemudian, kompleks ini selesai dibangun. Demikianlah hingga tutup era abad ke-7 Masehi, dunia menyaksikan Yerusalem yang relatif tentram bila dibandingkan masa-masa sebelumnya.
Islam terbukti hadir dengan membawa toleransi yang penuh penghormatan terhadap kepercayaan-kepercayaan lain. Situasi tersebut tidak bertahan selamanya. Memasuki abad ke-11, pada 1096 Masehi, sekitar 100.000 pasukan salib datang ke Yerusalem untuk merebut kekuasaan. Bukan hanya kaum muslim, bahkan sesama Kristen Timur pun menjadi korban kebiadabannya. Ketika petinggi tentara salib berhasil menguasai Yerusalem, kaum Yahudi dan kaum muslim mengalami kesulitan untuk beribadah di sana. Namun, keadaan relatif kembali tenang untuk tiga umat agama ketika Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan Richard de Lion Hersted menyepakati gencatan senjata pada 1192 Masehi. Sampai pertengahan abad ke-16, Yerusalem juga akhirnya pernah ditaklukkan oleh Kekaisaran Utsmaniyah pada 1535 Masehi. Situasi pun dapat dikatakan berimbang. Bahkan selanjutnya pada 1816 Masehi, penguasa muslim mengizinkan kaum Yahudi untuk masuk lebih leluasa ke Yerusalem. Dampaknya, populasi Yahudi kian meningkat pesat sejak saat itu. Pada akhir abad ke-19, pergerakan Zionisme yang digagas oleh Theodor Herzl semakin pesat, sedangkan Kesultanan Utsmaniyah yang menguasai Yerusalem cenderung melemah. Puncaknya, dominasi penguasa muslim atas Yerusalem runtuh pada 1917 Masehi atau 20 tahun setelah Kongres Zionis Sedunia yang pertama di Basel, Swiss, sebelum akhirnya jatuh ke tangan Inggris setelah mengalahkan pasukan Utsmaniyah. Singkat cerita, seusainya Perang Dunia Kedua, Inggris menyerahkan kepada keputusan PBB yang kemudian membagi Yerusalem menjadi dua untuk menjadikan negara bagi Yahudi yang selamat dari Holocaust. Israel mengalahkan aliansi Mesir, Yordania, dan Suriah dalam perang 6 hari pada 1967. Akibatnya, wilayah Yerusalem Timur lepas dari genggaman bangsa Arab dan jatuh ke tangan Zionis. Yerusalem juga sangat penting, baik itu bagi kekristenan atau Islam. Di sana ada tempat-tempat suci yang dihormati secara mendalam oleh miliaran orang di seluruh dunia. Bagi orang Kristen, ini termasuk gereja, makam suci, makam taman, dan taman Getsemani. Bagi umat Islam, ini termasuk Dome of the Rock dan Masjidil Aqsa. Israel pada 1980 mendeklarasikan Yerusalem sebagai bagian yang tak terpisah dari ibu kotanya. Oke Sobat Media, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jika ada kritik dan saran silakan komennya di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.